Baik, kami langsung dalam pembahasan materinya yaitu bagian A, dasar-dasar morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasikan satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Di mana morfologi ini ilmu yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi sematik. Oke, kami lanjut bagian selanjutnya. Morfem adalah unit terkecil dari tata bahasa yang memiliki arti. Morfem tidak dapat dibagi menjadi bentuk yang lebih kecil dari bahasa lagi. Dalam tata bahasa Inggris, morfem berfungsi untuk membedakan bentuk jamak atau plural, mengatakan masa lalu, past tense, dan sebagainya. Grammar tradisional tidak mengakui konsep atau morfem jangka. Morfem karena unit tidak dalam sintaksis dan tidak semua morfem memiliki makna filosofis. Sebelumnya dijelaskan bahwa morfologi mengkaji unsur dasar atau satuan terkecil dari suatu bahasa. Satuan terkecil atau satuan gramatikal terkecil itu disebut morfem. Sebagai suatu satuan gramatikal, morfem memiliki makna. Istilah terkecil mengisyaratkan bahwa satuan gramatikal atau morfem itu tidak dapat lagi dibagi menjadi satuan kecil. Ada contoh morfem, yaitu contohnya dipukul, diambil, dipotong, diusir. Penggunaan di yang berulang mempunyai makna yang sama, yaitu menyatakan tindakan pasif. Contoh lain, di pasar, di rumah, di kamar, di jalan. Penggunaan di yang berulang memiliki makna yang sama, yaitu menyatakan tempat. Oke, lanjut yaitu bagian 2 yaitu morf dan alomorf. Adapun contohnya yaitu kita dapat perhatikan contoh berikut ini, yaitu melarang, merajut, membaca, menyapu, menyemangati. Penggunaan adalah anggota morfem yang wujudnya berbeda, tetapi fungsi dan maknanya sama, disebut dengan alomorf. Lanjut yaitu dengan contoh lain penggunaan morf dan alomorf. Itu misalnya menggunakan kata meng dalam menggali. Bentuk meng saat belum diketahui status morfemnya disebut morf. Tetapi setelah diketahui statusnya yakni sebagai pendistribusi terhadap fonem konsonan G, maka morf disebut alomorf. Lanjut. Oke, kita lanjut yaitu bagian nomor 3 yaitu jenis-jenis morfem. Adapun jenis-jenis morfem yaitu bagian A, morfem bebas dan morfem terikat. Bagian B, morfem utuh dan morfem tidak terbagi. Bagian C itu morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem beralomorf zero di bagian E, morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Oke, lanjut kita pada pembahasan bagian A. Oke, lanjut kita masuk bagian A kecil, morfem bebas dan terikat. Morfem bebas yaitu morfem yang tanpa kehadiran yang lain dapat muncul dan dalam anjuran, misalnya pukul, ambil, potong, gali. Sedangkan morfem terikat yaitu morfem yang tanpa digabung dulu dengan morfem yang lain tidak dapat muncul menjadi anjuran. Semua imbuhan afiks dalam bahasa Indonesia adalah morfem terikat. Oke, kita masuk bagian B, morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh, morfem yang terdiri dari satu kesatuan semua. Morfem bebas termasuk morfem utuh seperti meja, kursi, kecil, laut, dan pulpen. Morfem terbagi, morfem yang terdiri dari
dua buah bagian terpisah, contohnya satu, kata satuan memiliki satu morfem utuh yaitu satu, dan satu morfem terbagi yaitu ke an. Dua, kata pembuatan terdiri dari satu morfem utuh dibuat dan satu morfem terbagi per an. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut pada bagian C, yaitu morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental, morfem yang berwujud bunyi dan dibentuk oleh fonem-fonem segmental seperti morfem lihat, lah, sikat, lah, ber, satu, lah, apa, dan kah. Morfem suprasegmental itu morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan nada, durasi, dan sebagainya. Baik, lanjut pada slide berikutnya. Lanjut pada bagian D, masih jenis-jenis morfem, yaitu bagian D, morfem beralomorf zero. Morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun suprasegmental, melainkan berupa konsonan. Morfem beralomorf zero ini merupakan morfem penanda jamak dalam bahasa Inggris dan tidak berlaku pada bahasa Indonesia. Kita masuk bagian E, morfem bermakna leksikal dan morfem yang tidak bermakna leksikal. Morfem yang bermakna leksikal yaitu morfem yang memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu memproses dengan morfem yang lain. Morfem bermakna leksikal jumlahnya tidak terbatas dan sangat produktif. Misalnya kuda, pergi, lari, makan, dan merah. Morfem seperti ini dengan sendirinya sudah dapat digunakan secara bebas. Adapun contohnya adalah bentuk sip, baik bentuk tunggal maupun jamak. Kata sip akan tetapi menjadi sip dan tidak mengalami perubahan. Dalam bentuk tunggal pada tulis sip, dalam bentuk jamak menjadi sip. Kita pada contoh morfem bermakna leksikal. Morfem yang tidak bermakna leksikal yaitu morfem yang tidak memiliki makna apapun pada dirinya sendiri. Morfem ini baru mempunyai makna jika digabungkan dengan morfem lain dalam bentuk suatu proses morfologi. Termasuk morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem-morfem seperti afiks, seperti penggunaan kata ber, me, dan ter. Terima kasih.